Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, tujuan-tujuan pembelajarannya antara lain: 1. Dengan mendengarkan, siswa dapat menentukan tekanan kuat atau lemah lagu berbirama 2 atau 3 secara benar. 2. Melalui penugasan, siswa dapat memainkan atau menyuarakan tekanan kuat lemah lagu berbirama 2 atau 3 secara benar. 3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks dengan benar. 4. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks dengan bahasa tulis yang benar. 5. Melalui diskusi, siswa dapat menemukan kosakata dari teks dengan benar. 6. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan makna kosakata dengan benar. 7. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan benar. 9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan dengan benar. 10. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan dengan benar. 11. Dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. 12. Dengan mengamati bentuk bangun datar, siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. 13. Dengan melihat ciri bangun datar, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun datar dengan benar. Masih ingat kalian dengan lagu Membuang Sampah? Ya, yang lalu kita sudah perhatikan, sudah diulang ya berkali-kali. Nah, nyanyikanlah kembali dengan memperhatikan ada tekanan yang kuat, ada juga yang lemah. Nah, kalian coba sendiri nanti ya. Nah, setelah itu kita akan membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Setelah kita membaca teks tadi, coba kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, amatilah gambar ini. Apa kesimpulanmu tentang isi dari gambar ini? Jadi, apa kesimpulanmu tentang isi dari gambar ini? Kemudian tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan. Ya, tuliskan di bukumu ya. Tulislah dengan rapi. Kita sudah mengenal apa itu bangun datar ya. Ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajar genjang, dan seterusnya. Nah, dari bangun datar ini ternyata memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang kita coba perhatikan dari bangun datar jajar genjang ini
banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya juga 4, banyak titik sudut juga 4. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang dimaksud dengan sisi. Nah, yang mana sisinya, yang mana sudut, dan juga yang mana yang disebut dengan titik sudut. Coba kalian perhatikan ya. Perhatikanlah kedua bangun datar ini. Ya, kedua bangun datar ini, yang ini adalah jajar genjang, sedangkan ini adalah segitiga atau dikenal dengan segitiga siku-siku. Semua bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu dengan sisi. Yang dikatakan sisi pada bangun datar adalah ini adalah sisinya, kemudian ini juga sisi. Garis ini juga sisi, ini juga sisi. Jadi sisi adalah semua garis luar pada bangun datar itu. Sedangkan sudut adalah ini dia sudut, ini juga sudut, ini juga sudut, ini juga sudut. Sedangkan untuk titik sudut adalah pertemuan dari dua garis. Garis ini dengan garis ini pertemuannya ada di titik ini, sehingga dinamakan titik sudut. Ini juga begitu, titik sudut. Ini juga titik sudut. Ya, ini titik sudut, ini juga titik sudut. Jadi sudut itu terletak di dekat titik sudut. Ini sudut, ini titik sudutnya. Ini tadi sisi ya, sisi, sisi. Nah, dengan bangun yang lainnya di sebelah ini sama. Yang dikatakan sisinya, ya, yang dikatakan sisinya adalah ini dia. Sisi ini, kemudian juga ini sisinya, dan juga ini sisinya. Untuk sudut, inilah dia sudutnya, ini sudutnya, dan ini sudutnya. Untuk titik sudut, kita tahu titik sudut adalah pertemuan antara dua garis. Inilah dia titik sudutnya, ini juga titik sudut, dan ini juga titik sudut. Jadi sudut itu terletak di dekat titik sudut. Sekarang coba kalian perhatikan ada beberapa bangun datar ini, kemudian hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar tersebut. Setelah kalian menuliskan ada banyak sudut, titik sudut, banyak sisi, sekarang kalian tuliskan pada tabel berikutnya. Tuliskanlah misalnya ada nama bangunnya segitiga, banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Nah, setelah itu kalian kelompokkan berdasarkan kesamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, kalian kelompokkan berdasarkan kesamaan dari banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, hari ini pembelajaran kita tadi, kita masih diajak untuk menyanyikan membuang sampah ya, tapi dengan menggunakan atau memperhatikan tekanan yang perlu dengan keras dan yang dinyanyikan dengan lembut. Nah, setelah itu kita juga diingatkan untuk selalu menjaga halaman rumah supaya tidak kotor ya, jadi harus dibersihkan setiap hari. Nah, kemudian kita juga masih mengingat bangun-bangun datar, tapi di sini kita lihat dari bangun datar itu jumlah dari sisi, titik sudut, dan juga sudutnya. Setelah kita tahu tadi bentuk-bentuk bangun datar, kemudian kita kelompokkan ya berdasarkan banyaknya sisi, banyaknya sudut, dan titik sudut. Nah, semakin hari pembelajaran kita semakin banyak ya. Nah, jangan lupa untuk rajin belajar setiap hari. Baiklah, Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.